Kultivasi satu klik super system. Bab 1061. Judul, Iblis Yama telah menunjukkan kekuatan mereka yang mengerikan. Zhang Qingxi secara alami tidak akan keberatan. Keduanya dengan cepat meninggalkan area kantong kotoran. Setelah mundur beberapa ribu meter, Luo Chen dan Zhang Qingxi hanya menghentikan tubuh mereka di sini dan dengan hati-hati menyelidiki situasi di sekitar mereka. Setelah menemukan bahwa tidak ada binatang buas, Luo Chen menghancurkan formasi kristal api di tangannya. Suara retakan renyah terdengar dari dalam Extreme Ice Forest. Formasi kristal api di tangan Luo Chen berubah menjadi fragmen merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual atribut api padat dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen. Akhirnya, itu membentuk pintu api setinggi 3 orang di depan Luo Chen. Untungnya, Luo Chen dikelilingi oleh pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan pintu yang menyala setinggi 3 orang tidak mencolok sama sekali. Namun, energi spiritual atribut api masih seperti kunang-kunang di kegelapan hutan es ekstrim. Jika pintu api tidak disingkirkan tepat waktu, pasti akan ada hutan es ekstrim yang akan menyadari sesuatu yang tidak biasa dan bergegas untuk menyelidikinya. Saat pintu menyala di depan Luo Chen terbentuk, nyala api yang mengerikan tiba-tiba membubung ke langit dari gurun di wilayah selatan klan manusia. Sesaat kemudian, nyala api perlahan menghilang, dan sosok dengan nyala api keemasan samar yang mengalir di sekitar tubuhnya muncul di padang pasir. Di bawah kaki sosok itu, magma mengalir, mengubah area dalam beberapa puluh meter menjadi dunia api. Anak itu sebenarnya ada di Snowfield. Nether Devil memejamkan matanya dan merasakan lava mengalir di tubuhnya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Lingkungan lapangan salju sangat membatasi baginya. Jika dia berada di lapangan salju, dia hanya akan mampu mengerahkan paling banyak 80% dari kekuatannya. Baik, aku berjanji pada anak ini bahwa aku akan membantunya mencapai sesuatu. Nether Devil menghela nafas dan berkata tanpa daya, kalau begitu mari kita melakukan perjalanan ke Snowfield. Aku harap kita tidak mengganggu orang-orang tua dari klan salju itu, kita harus berusaha keras. Setelah mengatakan itu, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan Nether Devil dan membentuk pusaran api yang berputar perlahan. Nether Devil melangkah ke pusaran api dan menghilang, meninggalkan danau magma yang perlahan mengembun. Lapangan salju, hutan es ekstrim. Pintu yang menyala di depan Luo Chen tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, sosok kekar Nether Devil melangkah keluar dari pintu yang menyala. Aura yang menghanguskan dilepaskan dari tubuhnya. Suhu di sekitarnya telah meningkat banyak, dan tempat di mana Nether Devil telah melangkah. Es yang tidak pernah meleleh di tanah sepanjang tahun dengan cepat mencair, dan uap air yang tebal langsung menutupi sekeliling. Itu tampak seperti negeri dongeng. Junior menyapa senior Nether Devil. Luo Chen menangkupkan tangannya ke arah Nether Devil dan berkata dengan hormat ketika dia melihat Nether Devil. Junior adalah Zhang Qingxi dari Sekte Pedang. Salam, Iblis Nether Senior. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi buru-buru menyapanya. Dia sangat jelas bahwa iblis api yang dapat memadatkan formasi kristal api pasti berada di atas alam Saint King. Dengan basis kultivasi seperti itu, bahkan di domain pedang, dia bisa diperlakukan dengan hormat. Meskipun dia adalah kakak bela diri senior Sekte Pedang dari puncak 10.000 bunga, basis kultivasinya hanya di Martial King kelas 9. Menghadapi Martial King biasa atau bahkan Martial Saint, dia tidak perlu mengingatnya. Tapi seorang ahli alam Martial Saint King, bahkan dia tidak bisa mengabaikannya. Selanjutnya, ahli klan iblis api di depannya ini kurang lebih terkait dengan Luo Chen. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Zhang Qingxi untuk memperlakukannya dengan ringan. Gadis kecil dari Sekte Pedang, aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah salah satu jenius paling menonjol di generasi Sekte Pedang itu. Mata iblis Nether tertuju pada Zhang Qingxi. Setelah itu, dia menatap Luo Chen dengan ekspresi aneh. Dia pernah mendengar nama Zhang Qingxi sebelumnya. Dia adalah generasi kebanggaan surga dari Sekte Pedang. Dia bahkan memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang kristal pedang Ancestor dan menjadi salah satu sekte pedang suci yang langka dalam sejarah Sekte Pedang. Namun, Zhang Qingxi sekarang mengikuti di belakang Luo Chen, seolah-olah dia mengikuti jejaknya. Hal ini membuat Nether Devil sedikit banyak penasaran dengan hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun, karena uap air menutupi wajah mereka, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menyadari perubahan ekspresi Nether Devil. Meskipun Nether Devil penasaran, dia tidak bertanya. Ini antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan dia tidak tertarik untuk bertanya. Anak keluarga Luo, aku telah berjanji padamu sebelumnya. Mengandalkan formasi kristal api,
kamu dapat membuat penguasa ini melakukan satu hal untukmu. Tatapan iblis Nether mendarat di Luo Chen dan berkata dengan lemah, sejak kamu menghancurkan formasi kristal api, agaknya, kamu ingin penguasa ini melakukan sesuatu untukmu. Ceritakan tentang itu, apa yang kamu ingin penguasa ini lakukan untukmu? Aku hanya meminta senior untuk membantu junior menyingkirkan beberapa binatang buas. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius. Nether Devil tidak menyembunyikan auranya. Dalam pengertian Luo Chen, Nether Devil's aura sebanding dengan Tetua Agung dan Ji Ruhai dari Sword Sect. Bahkan aura Ji Ruhai sedikit lebih lemah dari Nether Devil. Orang harus tahu bahwa Penatua Agung Sekte Pedang, Ji Ruhai, telah menembus ke alam martial Saint Lord sejak lama. Dia adalah seorang ahli tingkat legendaris. Aura yang Nether Devil lepaskan bahkan lebih kuat dari Ji Ruhai. Jelas, Nether Devil setidaknya adalah ahli ranah legendaris, dan dia bahkan mungkin telah melangkah ke alam Ancestor. Nether Devil menatap Luo Chen dalam-dalam. Bagaimana mungkin Luo Chen menyembunyikan pikirannya darinya? Namun, dia tidak menunjukkannya. Dalam pengertiannya, terlepas dari kedalaman hutan es ekstrim, tempat orang-orang tua dari klan salju berkumpul, ada banyak aura yang kuat. Dalam ribuan mil, piton raksasa yang menelan bulan terkuat hanyalah piton raksasa yang menelan bulan tingkat Saint King. Meskipun binatang buas adalah yang terkuat di Snowfield, jika dia ingin menyingkirkan piton raksasa yang menelan bulan, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Pimpin jalan, Nether Devil memandang Luo Chen dan berkata dengan nada datar. Dia tidak berniat untuk tinggal lama di sini, karena tidak mungkin para bajingan tua klan salju itu tidak merasakan keberadaannya. Alasan mengapa bajingan tua dari klan salju itu belum muncul adalah karena dia belum lama berada di sini. Orang-orang tua dari klan salju itu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dan sepertinya sesuatu telah terjadi pada klan salju juga. Orang-orang tua itu untuk sementara tidak dapat melepaskan diri, itulah sebabnya mereka tidak datang dan menyebabkan masalah baginya. Namun, jika dia tinggal di hutan es ekstrim terlalu lama dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, orang-orang tua dari klan salju itu pasti akan terjerat dengannya. Meskipun orang-orang tua dari klan salju itu tidak bisa membunuhnya, keterikatan antara orang-orang tua itu dan dia benar-benar menjengkelkan. Dia tidak ingin terjerat dengan orang-orang tua dari klan salju. Luo Chen menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Zhang Qingxi dan bergegas menuju kantong tanah tempat piton raksasa yang menelan bulan berada. Segera, Luo Chen dan dua lainnya muncul di sekitar gundukan itu. Piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tetap berada di tempatnya. Namun, terlepas dari apakah itu piton raksasa yang menelan bulan yang memandang rendah mereka atau binatang buas lainnya, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan seperti manusia. Mereka meletakkan tubuh mereka di tanah seolah-olah mereka sedang menunggu penghakiman. Melihat adegan ini, Luo Chen tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Nether Devil. Dia tidak berpikir bahwa piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas tidak memperhatikan aura iblis Nether. Setelah memperhatikan aura iblis Nether, piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka tinggal di tempat mereka dan menunggu kematian. Hanya ada satu alasan untuk ini. Piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tahu betul bahwa kekuatan Nether Devil jauh melebihi kekuatan mereka. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan hanya dengan mengandalkan auranya sendiri, dia mampu mengintimidasi binatang buas seperti piton raksasa yang menelan bulan dari jauh. Kekuatan iblis Nether secara alami tidak perlu disebutkan. Bab 1062. Judul, Saat Dia Tertawa Dia Menjadi Abu. Bocah Luo, apa yang kamu ingin aku bantu kamu selesaikan adalah piton raksasa yang menelan bulan alam martial Saint King ini kan? Iblis Nether melihat piton raksasa yang menelan bulan yang tergeletak di tanah tidak jauh, menunggu penilaiannya, dan berkata dengan nada tenang. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, "Senior, tolong bantu aku." Meskipun setelah mengetahui bahwa Nether Devil sebenarnya adalah ahli alam legendaris, Luo Chen juga agak menyesal menggunakan alam formasi kristal api itu dengan tergesa-gesa. Tetapi hal-hal sudah sampai pada titik ini. Tidak peduli berapa banyak dia menyesal, itu tidak berhasil. Dan meskipun alam formasi kristal api ini sangat berharga bagi Luo Chen, sebagai perbandingan, tidak diragukan lagi bahwa warisan pedang Ancestor lebih berguna baginya. Menggunakan alam formasi kristal api itu untuk ditukar dengan warisan pedang Ancestor, piton raksasa yang menelan bulan, dan binatang buas di sekitarnya, meskipun itu agak merugikan, itu juga tidak dapat diterima.
Mendengar kata-kata Luo Chen, Nether Devil menganggukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, api yang mengejutkan muncul dari tubuh Nether Devil. Banyak retakan dengan Nether Devil sebagai pusatnya melonjak menuju gundukan tanah itu. Ada lava yang keluar dari celah-celah, mengubah lingkungan menjadi neraka yang membara dalam sekejap mata. Piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas di sekitarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka langsung dibunuh. Untungnya, Nether Devil sengaja mengendalikan kekuatan serangannya. Meskipun piton raksasa yang menelan bulan dan binatang buas di sekitarnya langsung dibunuh olehnya, tapi mayatnya tetap ada, tidak dihancurkan. Bocah Luo, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Nether Devil memandang Luo Chen dan berkata dengan nada datar. Lapangan salju ini adalah wilayah klan salju. Aku tidak cocok untuk tinggal di sini lama-lama. Kekuatan aku telah mempengaruhi daerah ini. Kamu semua sebaiknya tidak tinggal di sini terlalu lama, jangan sampai kamu terjerat oleh bajingan tua klan salju itu. Setelah mengatakan itu, cincin api menyebar di depan Nether Devil dan berubah menjadi saluran spasial. Nether Devil melirik Luo Chen dan melangkah ke Special Channel. Pada saat berikutnya, saluran tata ruang menghilang, dan sosok Nether Devil juga menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena mayat binatang buas dan magma yang mengeras dengan cepat di tanah, Nether Devil tidak akan bisa mengatakan bahwa dia pernah datang ke Extreme Ice Forest sebelumnya. Setelah Nether Devil pergi, Luo Chen dan Zhang Qingxi akhirnya sadar kembali. Melihat mayat binatang buas di tanah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun pengetahuan dan pengalaman mereka tidak buruk, dan mereka juga telah melakukan kontak dengan ahli alam legendaris, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat seorang ahli alam legendaris bergerak. Serangan Nether Devil memiliki dampak yang sangat visual. Meskipun keduanya adalah ahli legendaris, mereka takut tidak banyak dari mereka yang bisa membuat gerakan yang mengejutkan seperti Nether Devil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Luo Chen dan Zhang Qing terkejut. Setelah beberapa saat, Luo Chen perlahan menghela napas dan berkata dengan penuh emosi, ini adalah kekuatan dari ahli alam legendaris. Saat iblis Nether menyerang barusan, auranya benar-benar terekspos. Karena itu, Luo Chen juga mengetahui kekuatan sejati iblis Nether. Puncak alam legendaris. Dan iblis Nether menempuh jalan untuk memahami dao besar kehidupan dan kematian, jadi dia juga bisa disebut alam puncak kehidupan dan kematian. Namun, terlepas dari apakah itu alam hidup dan mati, alam nirvana, atau alam reinkarnasi, ketiganya hanya berbeda yang dipahami oleh Great Dao. Pada akhirnya, mereka semua kembali melalui jalan yang berbeda. Oleh karena itu, secara umum, seniman bela diri tidak terlalu peduli tentang perbedaan dari tiga alam legendaris. Mereka semua disebut alam legendaris. Namun, karena keduanya adalah ahli alam legendaris, iblis Nether tidak diragukan lagi lebih kuat daripada Penatua Agung dan Jiruhai dari Sekte Pedang. Jika iblis Nether dan Jiruhai bertarung, Jiruhai pasti akan kalah. Iblis Nether senior memang sangat kuat. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin senior ini telah menyentuh ambang alam Ancestor. Zhang Qingxi tidak asing dengan alam Ancestor, karena dia telah tinggal di ruang spasial untuk lulus ujian dan kemudian memasuki rumah kuno pemahaman Tao untuk bermeditasi. Selama periode waktu itu, dia telah tinggal di gunung belakang kota kerajinan pedang untuk menerima bimbingan Wu Ming. Sebagai ahli alam Ancestor puncak, meskipun Wu Ming sengaja menyembunyikan auranya, Zhang Qingxi masih bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa darinya. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak asing dengan aura alam Ancestor. Ketika Nether Iblis mengungkapkan auranya barusan, Zhang Qingxi samar-samar bisa merasakan jejak aura yang sangat mirip dengan Wu Ming di tubuh Nether Devil. Namun, gumpalan aura itu sangat tipis, seolah-olah baru saja terbentuk belum lama ini. Tapi bahkan jadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Nether Devil telah menyentuh ambang alam itu. Mungkin, dia akan bisa menembus alam itu segera. Hal-hal itu terlalu jauh. Mari kita pikirkan hal-hal di depan kita terlebih dahulu. Xiao Tian sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi, tetapi dia tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Bahkan jika Nether Devil benar-benar menerobos ke alam Ancestor, itu hanya akan mempengaruhi struktur Flame Devil Clan dan 100 ras di benua itu. Itu tidak akan berdampak banyak padanya dan Sekte Pedang. Bahkan jika iblis Nether menerobos ke tahap Ancestor, itu akan benar-benar mempengaruhinya. Dia hanya di Martial King kelas 9. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya untuk menerobos ke tahap Martial Saint dalam sekejap, jarak antara Martial Saint dan tahap Ancestor seperti surga dan neraka.
Bahkan jika terobosan Nether Devil akan mempengaruhinya, dia tidak akan bisa menolak sama sekali. Alih-alih memperhatikan hal-hal itu, dia mungkin juga berpikir tentang bagaimana meningkatkan kekuatannya. Zhang Qingxi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Matanya tertuju pada mayat-mayat binatang buas di tanah, dan wajahnya penuh dengan sukacita. Pertama lihat apakah binatang buas ini telah dirasuki oleh roh jahat? Luo Chen melihat ekspresi Zhang Qingxi dan segera berkata, jika binatang iblis ini tidak dirasuki dan hanya memiliki esensi darah dari binatang buas, kita masih perlu menemukan cara untuk memburu beberapa roh jahat dan mendapatkan inti hati roh jahat itu. Aku akan pergi dan melihatnya. Zhang Qingxi juga tahu pentingnya masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, sosoknya melintas dan muncul di depan mayat binatang buas. Dia berjongkok untuk memeriksanya. Luo Chen tersenyum saat melihat ini. Matanya mendarat di piton raksasa menelan bulan. Alam Saint King piton raksasa menelan bulan tidak murah. Saudara bela diri junior Luo, binatang buas ini semua memiliki inti hantu jahat di tubuh mereka. Pada saat ini, suara Zhang Qingxi terdengar, membawa kejutan. Kakak perempuan, kamu terlebih dahulu mematahkan kutukan jiwa salju. Luo Chen menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tubuhnya melintas dan muncul di depan mayat piton raksasa yang menelan bulan, lalu dia memasukkannya ke dalam cincin semesta bermutu tinggi. Dia telah menyiapkan cincin semesta bermutu tinggi ini ketika dia berada di kota kerajinan pedang. Itu memiliki ruang 1000 meter kubik, tetapi setelah memasukkan mayat piton raksasa yang menelan bulan ke dalamnya, tidak ada banyak ruang tersisa di cincin semesta bermutu tinggi ini. Sudut mulut Luo Chen berkedut 2 kali. Meskipun cincin alam semesta bermutu tinggi tidak dianggap sebagai barang yang sangat berharga, namun, cincin alam semesta bermutu tinggi di tangannya sangat berharga. Dia hanya memiliki satu cincin alam semesta bermutu tinggi di tangannya. Sekarang, itu sudah ditempati oleh mayat piton raksasa yang menelan bulan. Namun, Luo Chen juga tahu bahwa mayat piton raksasa yang menelan bulan sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin alam semesta kelas tinggi di tangannya. Oleh karena itu, meskipun mayatnya piton raksasa yang menelan bulan menempati cincin semesta kelas tinggi, itu masih merupakan keuntungan besar bagi Luo Chen. Bab 1063. Judul, Memutus Kutukan Jalan Ruang. Setelah menyingkirkan mayat piton raksasa yang menelan bulan, Luo Chen berbalik untuk melihat mayat binatang buas di sekitarnya. Binatang buas ini dikumpulkan di sini oleh piton raksasa yang menelan bulan, dan kekuatan mereka juga tidak buruk. Setidaknya, mereka jauh lebih kuat daripada kera es yang dia dan Zhang Qingxi temui sebelumnya. Luo Chen dengan cepat memilih beberapa binatang buas. Dia mengeluarkan inti hati hantu jahat dan darah dari hati binatang buas. Kemudian, dia duduk bersila di tempat dan mulai menyempurnakan kutukan jiwa salju. Karena Luo Chen berada di wilayah terluar lapangan salju saat terkena kutukan jiwa salju, kekuatan kutukan jiwa salju tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, Luo Chen tidak menghabiskan banyak usaha untuk menghapus kutukan jiwa salju. Karena Zhang Qingxi sebelumnya telah memurnikan esensi darah dari binatang buas dan hati hantu jahat, kecepatan di mana dia melarutkan kutukan jiwa salju bahkan lebih cepat daripada Luo Chen. Dengan bantuan hati hantu jahat dan esensi darah si pembunuh yang tersembunyi di mayat binatang buas yang telah dibunuh oleh Nether Devil, kutukan jiwa salju di tubuh Zhang Qingxi dengan mudah dibubarkan. Setelah menghapus kutukan jiwa salju, Zhang Qingxi perlahan-lahan menghembuskan udara busuk, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih santai. Sebelum ini, karena kutukan jiwa salju, Zhang Qingxi selalu merasakan tekanan berat di tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa kutukan jiwa salju di tubuhnya tidak terlalu kuat dan sangat mudah dipatahkan, sebelum kutukan jiwa salju dihilangkan, Zhang Qingxi masih khawatir di dalam hatinya. Lagi pula, dengan bom waktu di tubuhnya, tidak ada yang bisa menutup mata terhadapnya. Bukan hanya Zhang Qingxi, setelah kutukan jiwa salju dihapus, senyum tipis muncul di wajah Luo Chen. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan kutukan jiwa salju, memiliki bom waktu seperti itu selalu tidak menyenangkan. Sekarang bom waktu telah dihapus, Luo Chen merasa jauh lebih santai. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor Senior. Luo Chen melihat gundukan tanah di depannya dan berkata dengan suara rendah. Pedang kristal pedang Ancestor di hatinya berdetak kencang. Bahkan Luo Chen bisa merasakan aura gembira yang dilepaskan dari pedang kristal pedang Ancestor. Hanya saja dia memiliki piton raksasa yang menelan bulan yang bertanggung jawab. Setelah piton raksasa yang menelan bulan terbunuh,
Dia sibuk berurusan dengan kutukan jiwa salju, jadi dia tidak memperhatikan pedang kristal pedang Ancestor. Tapi sekarang setelah dia menyingkirkan semua masalah di masa depan, perhatiannya secara alami dialihkan ke warisan pedang Ancestor. Bagaimanapun, ini adalah alasan utama mengapa dia datang ke Snowfield dari jarak ribuan mil. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Sebagai murid dari Sekte Pedang, Zhang Qingxi juga mengagumi pedang Ancestor. Alasan mengapa dia menolak untuk menerima pedang kristal pedang Ancestor adalah karena dia ingin keluar dari jalan pedangnya, tetapi ini tidak berarti bahwa berat pedang Ancestor di hatinya lebih ringan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan warisan pedang Ancestor, meskipun Zhang Qingxi selalu dingin dan menyendiri, dia tidak bisa menahan perasaan senang saat ini. Luo Chen tampaknya telah memperhatikan pikiran Zhang Qingxi dan tersenyum. Dia berjalan langsung menuju gundukan tanah, dan saat dia semakin dekat ke gundukan tanah, pedang kristal pedang Ancestor di jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Ketika Luo Chen mencapai puncak gundukan tanah, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Luo Chen. Sejumlah besar pedang ki mengelilingi Luo Chen. Itu benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Tidak jauh dari Luo Chen, ruang itu sedikit terdistorsi menjadi sebuah pintu. Di balik pintu, pedang inten yang mengejutkan dipancarkan, menyebabkan pedang kristal pedang Ancestor di jantung Luo Chen berdetak lebih cepat. Apakah ini warisan dari Master Ancestor? Zhang Qingxi melihat ke pintu tidak jauh dari Luo Chen, matanya membawa kejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Zimo hanya tahu bahwa warisan pedang Ancestor terletak di sini, tetapi dia tidak bisa membukanya, apalagi mendapatkan informasi tentangnya. Ini karena Sword Ancestor sebenarnya telah menciptakan zona spasial dalam kehampaan, meninggalkan warisannya di zona spasial itu. Pintu di depan Luo Chen dibuka oleh Sword Ancestor. Pintu masuk ke zona spasial itu. Namun, jika seseorang ingin membuka pintu masuk, seseorang harus dengan patuh membuka pintu sesuai dengan aturan Sword Ancestor. Jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari situasi, atau bahkan memecahkannya dengan paksa, zona spasial itu akan segera runtuh. Hal-hal yang ditempatkan di dalamnya juga akan tersebar di aliran ruang yang kacau. Luo Chen melihat ke pintu di depannya dan tersenyum. Dia memegang embrio pedang di tangannya dan niat pedang yang mengejutkan terpancar dari tubuhnya. Saat berikutnya, ruang di sekitar Luo Chen menjadi terdistorsi. Lapisan cahaya putih samar menutupi tubuh Luo Chen. Samar-samar orang bisa melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Luo Chen. Setiap bayangan pedang adalah teknik pedang yang sangat indah. Seni rahasia apa ini? Zhang Qingxi melihat adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dengan penglihatannya, dia bisa mengetahui seberapa mendalam seni rahasia yang digunakan Luo Chen hanya dengan satu pandangan. Setiap bayangan pedang adalah teknik pedang yang sangat indah. Jika itu meledak, teknik pedang tersembunyi di antara ribuan bayangan pedang akan cukup untuk membuat ahli dari alam yang sama kelelahan untuk menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa seni rahasia ini sangat sulit untuk dihancurkan. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk menghadapinya. Jika dia ingin menggunakan tekniknya untuk memecahkan seni rahasia ini, dia harus mematahkan setiap keterampilan pedang tersembunyi di setiap bayangan pedang. Bahkan praktisi pedang yang kuat itu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mematahkan semua teknik pedang di dunia. Pada saat ini, ada ribuan bayangan pedang di sekitar Luo Chen, dan teknik pedang tersembunyi bahkan lebih mengejutkan. Banyak praktisi pedang tidak pernah memahami begitu banyak teknik pedang sepanjang hidupnya, apalagi menghancurkannya satu persatu. Zhang Qingxi tahu betul bahwa meskipun seni rahasia yang digunakan Luo Chen adalah satu-satunya yang dapat digunakan dalam pertempuran, tujuan sebenarnya bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk memelihara generasi muda. Jika Sekte Pedang tingkat tinggi dapat memahami seni rahasia ini dan menggunakannya di Sekte Pedang, itu akan cukup bagi sejumlah besar murid Sekte Pedang untuk memahaminya. Selanjutnya, seni rahasia yang berbeda akan dapat memahami hal yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa seni rahasia ini adalah alat yang hebat untuk membina orang-orang berbakat. Ini adalah seni rahasia yang dibuat oleh pedang Ancestor senior setelah menggabungkan semua wawasan jalan pedang dalam hidupnya, dunia pedang, kata Luo Chen sambil tersenyum. Saat dia berbicara, bayangan pedang yang mengelilingi Luo Chen bergegas menuju pintu di depannya. Pintu di depannya berputar dan akhirnya berubah menjadi pusaran air spasial setinggi manusia, berputar perlahan. Kakak bela diri senior Zhang, ayo pergi dan lihat warisan apa yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor senior. Melihat pusaran air spasial yang berputar perlahan di depannya,
Luo Chen menoleh ke Zhang Qingxi dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menikmati kemuliaanmu kali ini. Zhang Qingxi tidak ragu-ragu dan mengangguk ke Luo Chen. Dengan sekejap, dia muncul di belakang Luo Chen. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen melangkah ke pusaran air spasial. Saat dia melangkah ke pusaran air, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sudut mulutnya berkedut. Melalui kontrak jiwa, dia memerintahkan bulu emas untuk meninggalkan Snowfield dan kembali ke Floating Cloud Empire. Namun, sebelum Luo Chen bisa mendapatkan balasan dari bulu emas, penglihatannya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Bab 1064. Judul, Dua Jenis Fisik Tubuh Menarik dari 100 Bunga. Setelah waktu yang lama, Luo Chen perlahan bangun. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya terbaring di sebuah gua. Di sampingnya, Zhang Qingxi juga tidak sadarkan diri. Kerudung yang digunakan Zhang Qingxi untuk menutupi wajahnya telah dibuang ke tempat yang tidak diketahui, memperlihatkan wajah cantik yang enak di mata. Sejujurnya, meskipun penampilan Zhang Qingxi menakjubkan, itu hanya di atas. Tidak pernah terdengar bahwa penampilannya dapat dibandingkan dengan Hua Menghan, atau bahkan melampaui Hua Menghan. Tetapi ketika dia melihat wajah Zhang Qingxi, penampilan Zhang Qingxi sepertinya memiliki semacam keajaiban. Pikiran Luo Chen secara tidak sadar tertarik oleh Zhang Qingxi. Tidak heran ada begitu banyak lebah liar dan kupu-kupu di domain pedang. Bahkan Sein Suci Sekte Pedang tidak bisa melupakan kakak bela diri senior Zhang. Luo Chen dengan cepat membuang muka dan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Aku khawatir suster bela diri senior Zhang memiliki jenis pesona khusus selain tulang pedang osikular. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Itu sudah merupakan kesempatan besar bagi orang biasa untuk memiliki satu konstitusi khusus, tetapi Zhang Qingxi sebenarnya memiliki dua fisik khusus. Terlepas dari tulang pedang osikular yang awalnya tidak lengkap, Zhang Qingxi juga memiliki fisik khusus lainnya. Jika kesempatan semacam ini diketahui oleh kebanggaan surga lainnya di benua itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan sangat iri sehingga mereka akan batuk darah. Meskipun Luo Chen memiliki sistem, dia tidak bisa menahan perasaan iri di dalam hatinya. Namun, Luo Chen dengan cepat menjadi tenang. Memang merupakan kesempatan besar bagi Zhang Qingxi untuk memiliki dua fisik khusus, tetapi sangat jelas bahwa kedua fisik khusus ini telah menyebabkan sedikit masalah bagi Zhang Qingxi. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya tulang pedang osikular yang dimiliki Zhang Qingxi tidak lengkap. Meskipun hanya kehilangan sebagian, kekuatan yang bisa dilepaskannya kurang dari 1/10. Jika bukan karena Luo Chen membantunya menyelesaikan tulang pedang osikular, mungkin Zhang Qingxi tidak akan pernah bisa melepaskan 30% dari kekuatan tulang pedang osikular sepanjang hidupnya. Konstitusi khusus lainnya yang dimiliki Zhang Qingxi juga tidak perlu dikatakan. Karena konstitusi khusus ini, Zhang Qingxi tidak punya pilihan selain menutupi wajahnya dengan kerudung sepanjang hari untuk menghindari membawa banyak masalah. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Luo Chen melihat sekeliling dan akhirnya duduk di wilayah asli dan memasuki kondisi kultivasi. Situasi di sini tidak jelas dan Zhang Qingxi tidak sadarkan diri. Jika dia pergi dengan terburu-buru dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Zhang Qingxi tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Karena itu, Luo Chen tidak terburu-buru meninggalkan gua untuk menyelidiki situasi di luar. Tidak lama kemudian, Zhang Qingxi yang tidak sadar tiba-tiba mengeluarkan erangan dan perlahan membuka matanya. Namun, masih ada jejak kemalasan dan kebingungan di matanya. Di mana ini? Zhang Qingxi menggosok matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Mendengar suara Zhang Qingxi, Luo Chen segera menatap Zhang Qingxi. Karena dia tahu bahwa Zhang Qingxi tampaknya memiliki fisik khusus yang cenderung ke pesona, Luo Chen telah menggunakan mata penipu. Dengan kemampuan mata penipu untuk melihat menembus ilusi, Luo Chen tidak akan terpengaruh banyak bahkan jika dia melihat Zhang Qingxi secara langsung. Pada saat ini, dia tidak menghindari melihat Zhang Qingxi terlalu banyak. Bagaimanapun, efek dari fisik tipe pesona mirip dengan ilusi dan serangan jiwa. Itu langsung diterapkan ke tingkat jiwa. Mata penipu yang dia kembangkan sempurna. Itu sangat efektif melawan teknik semacam ini. Luo Chen diam-diam tertawa di dalam hatinya ketika dia melihat sikap malas Zhang Qingxi. Kakak bela diri senior dari puncak 10.000 bunga dari Sekte Pedang ini selalu memiliki karakter yang dingin. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengungkapkan sikap yang begitu malas dan kacau? Kakak senior, kamu sudah bangun? Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menahan tawanya, ini adalah zona spasial yang dibuka oleh pedang Ancestor Senior.
Warisan pedang Ancestor Senior seharusnya ada di sini. Namun, aku belum punya waktu untuk memeriksa sekeliling. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Zhang Qingxi dengan cepat bereaksi setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Ketika dia mengingat postur sebelumnya, rona merah tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Luo Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi Zhang Qingxi. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar gua. Saat dia berjalan, dia berbicara. Kakak senior, karena kamu sudah bangun, kita harus bergegas dan memeriksa sekeliling kita. Oh benar, kakak perempuan, kerudungmu sepertinya hilang ketika kamu melewati saluran tata ruang. Kakak senior, apakah kamu ingin mencari sesuatu yang lain untuk menutupi wajahmu? Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa tidak memutar matanya ke arah Luo Chen. Rona merah di wajahnya perlahan menghilang dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa, tetapi penampilannya juga tidak buruk. Selain tubuhnya yang menawan alami, itu membuat banyak orang muda dan berbakat jatuh cinta padanya. Di domain pedang, orang-orang yang mengejarnya bisa berbaris dari kaki puncak 10.000 bunga ke gerbang kota kerajinan pedang. Sikap Luo Chen tidak diragukan lagi membuat Zhang Qingxi merasa frustrasi. Namun, Zhang Qingxi juga tahu prioritasnya, jadi dia tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia mengeluarkan kerudung biru muda dari cincin semesta untuk menutupi wajahnya, dan mengikuti Luo Chen keluar dari gua. Tidak lama setelah mereka berjalan keluar, Zhang Qingxi tidak bisa tidak bertanya, Saudara bela diri junior Luo, kamu tidak terpengaruh ketika kamu melihat wajah asliku? Meskipun dia tidak cantik, penampilannya juga tidak buruk. Yang paling penting adalah tubuh indah 100 bunga yang dia miliki sangat menarik bagi makhluk hidup yang melihat penampilan aslinya. Ini adalah fakta seperti pedang yang telah diverifikasi oleh jenius yang tak terhitung jumlahnya di domain pedang. Bahkan para murid perempuan dari puncak 10.000 bunga tidak dapat menahan daya tarik tubuh 100 bunganya. Di puncak 10.000 bunga, hanya gurunya, tetua dari puncak 10.000 bunga, Yun Jin, yang bisa menahan pengaruh tubuh menawan 100 bunga dengan basis kultivasinya yang dalam. Ini juga alasan mengapa dia selalu menggunakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Itu bukan karena dia memiliki beberapa fetish khusus, atau karena dia terlalu sombong dengan penampilannya sendiri. Itu murni untuk mengisolasi pengaruh tubuh pemikat 100 bunga, karena selama seseorang tidak dapat melihat penampilan aslinya, efek tubuh pemikat 100 bunga akan sangat melemah. Langkah Luo Chen berhenti, dan dia berkata tanpa menoleh, selain tulang pedang osikular, kakak senior juga pasti memiliki tipe fisik khusus lainnya kan? Jika aku tidak salah, itu pasti menjadi fisik yang bergantung pada pesona. Itu benar, aku memiliki tubuh 100 bunga yang menawan, yang sangat menarik bagi makhluk hidup yang melihat penampilanku. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata, ini juga alasan mengapa aku menggunakan kerudung untuk menutupi wajahku. Seperti yang diharapkan, nada Luo Chen tidak terkejut sama sekali. Dia sudah menebaknya sejak lama, dan sekarang kata-kata Zhang Qingxi hanya mengkonfirmasi tebakannya. Tubuh indah 100 bunga kakak senior juga berguna bagiku. Luo Chen tersenyum dan berkata, hanya saja kultivasiku memiliki keterampilan mata, jadi aku tidak terpengaruh. Zhang Qingxi mendengar ini dan merasa jauh lebih nyaman. Dia berpikir bahwa Luo Chen benar-benar tidak terpengaruh oleh tubuhnya yang 100 bunga, tetapi ternyata dia mengandalkan keterampilan mata khusus. Sudah kubilang, Zhang Qingxi bergumam dengan suara rendah, bahkan jika dia hanya sepotong kayu, dia pasti tetap mencintai tubuh indah 100 bunga. Bab 1065. Judul, Jutaan Pedang Boneka. Luo Chen tidak mendengar Zhang Qingxi bergumam. Dia langsung keluar dari gua. Sangat cepat, Luo Chen berjalan keluar dari gua dan melihat apa yang ada di depan matanya. Itu adalah gurun dengan pedang dari berbagai bentuk dan ukuran yang dimasukkan ke dalamnya. Luo Chen tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia samar-samar bisa merasakan spiritualitas pedang itu. Harus diketahui bahwa meskipun senjata dengan spiritualitas tidak terlalu berharga, itu juga bukan barang biasa. Mungkin ada setidaknya 1 juta pedang di gurun ini. Jutaan senjata dengan spiritualitas, dan itu bahkan senjata tipe pedang. Ini bukan sesuatu yang bisa diambil siapapun. Bahkan sekte pedang tidak bisa mengeluarkan 1 juta pedang dengan sifat spiritual sekaligus. Mungkin mereka bisa mengumpulkan kekuatan domain pedang, tapi melakukannya pasti akan mengosongkan sebagian besar sumber daya domain pedang. Tidak mungkin bagi domain pedang untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen telah melihat banyak adegan besar,
dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat sejuta pedang spiritual. Pada saat ini, suara kaget Zhang Qingxi terdengar di belakang Luo Chen. Pedang ini tidak semuanya memiliki kecerdasan spiritual kan? Zhang Qingxi tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bahkan dengan kekuatan sekte pedang, mereka mungkin tidak dapat mengambil lebih dari 1 juta pedang dengan spiritualitas dan menyebar di tanah terpencil ini. Dampak visual semacam ini akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Orang harus tahu bahwa bahkan kolam pedang di kota kerajinan pedang hanya memiliki 1 juta pedang dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki sifat spiritual. Meski begitu, untuk membuat kumpulan pedang, domain pedang telah menghabiskan banyak sumber daya dan sumber daya. Tapi sekarang, pemandangan luar biasa yang melampaui kolam pedang muncul di depannya. Bagaimana mungkin Zhang Qingxi tidak bersemangat? Mungkin begitu, kata Luo Chen setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah beberapa saat shock, dia telah pulih kembali. Meskipun pemandangan di depannya tampak sangat mengejutkan, Luo Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu intinya. Pedang ini mungkin dibuat dengan santai oleh Sword Ancestor saat itu. Ketika Sword Ancestor menempatkan mereka di sini, pedang ini mungkin tidak memiliki kecerdasan spiritual. Namun, karena pengaruh warisan pedang Ancestor, pedang ini secara bertahap memperoleh kecerdasan spiritual karena berlalunya waktu. Selanjutnya, melalui mata penipu, Luo Chen menemukan bahwa meskipun pedang ini memiliki spiritualitas, tidak banyak spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Dibandingkan dengan senjata di dunia luar yang memiliki spiritualitas, mereka jauh lebih lemah. Seolah-olah mereka diproduksi secara massal melalui semacam seni rahasia. Ayo pergi dan lihat. Luo Chen menunjuk ke gurun di depannya dan berkata kepada Zhang Qingxi, warisan pedang Ancestor senior mungkin tertinggal di sana. Zhang Qingxi mendengar ini dan menekan keraguan di hatinya. Dia mengikuti Luo Chen dan berjalan menuju gurun. Kecepatan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak lambat. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk melangkah ke gurun. Saat Luo Chen dan Zhang Qingxi melangkah ke gurun, pedang yang semula tenang tiba-tiba berdengung. Pada saat berikutnya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang dan berubah menjadi sosok buram, menatap Luo Chen dan Zhang Qingxi. Sungguh niat pedang yang kuat. Luo Chen sedang ditatap oleh sosok-sosok itu. Jejak keseriusan melintas di matanya saat dia menghela nafas dengan emosi. Meskipun wajah sosok-sosok itu buram, mata mereka sangat jernih. Namun, sosok-sosok itu memiliki niat pedang yang sangat kuat di mata mereka. Jika seseorang melihat ke dalam mata mereka, akan sangat mudah bagi niat pedang yang mengejutkan itu untuk melukai matanya. Namun, metode ini cukup efektif melawan praktisi bela diri biasa dan bahkan praktisi pedang. Namun, metode ini sama sekali tidak berguna di depan Luo Chen. Mengesampingkan fakta bahwa mata penipu dalam kultivasinya sangat efektif dalam menahan metode ini, hanya dengan mengandalkan niat pedang jalan pembantaian yang dia miliki, niat pedang yang tersembunyi di mata sosok-sosok ini tidak akan dapat memengaruhinya. Zhang Qingxi juga sama, meskipun dia tidak menyempurnakan niat pedang seperti Luo Chen dan juga memiliki seni rahasia mata penipu, tulang pedang osikular miliknya telah berhasil diselesaikan. Itu memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap teknik ini. Menambahkan fakta bahwa dia telah memahami niat pedang penghancur, tidak diragukan lagi tidak mungkin niat pedang biasa memengaruhinya. Zhang Qingxi menatap sosok-sosok buram itu. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan ragu, saudara bela diri junior Luo, benda-benda ini tampaknya adalah boneka pedang. Boneka pedang, mata Luo Chen terfokus ketika dia mendengar ini. Tatapannya mendarat pada sosok-sosok buram itu dan dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana ini mungkin? Sebagai praktisi pedang, Luo Chen secara alami tidak asing dengan kata sword puppet. Yang disebut sword puppet mengacu pada praktisi pedang yang tidak bisa mengendalikan pedang di tangannya dan akhirnya dimakan oleh senjata di tangannya menjadi boneka yang dikendalikan oleh senjata di tangannya. Kekuatan praktisi pedang yang direduksi menjadi sword puppet juga sangat menakutkan. Lebih penting lagi, karena serangan balik dari pedang di tangannya, sword puppet tidak memiliki emosi atau ketakutan. Tidak hanya kekuatan tempurnya tidak berkurang sama sekali, itu bahkan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum menjadi pedang boneka. Dalam sejarah benua semesta, setiap kali boneka pedang muncul, itu akan menyebabkan badai. Menurut informasi yang diperoleh Luo Chen, sangat sedikit paleogen yang muncul di benua semesta sejak paleogen. Secara total, hanya ada beberapa puluh ribu dari mereka. Dan di tanah terpencil ini, ada lebih dari 1 juta sosok buram.
Kekuatan semacam ini cukup untuk melukai salah satu dari 100 ras. Tidak peduli seberapa berani pedang Ancestor, dia tidak akan berani melakukan kejahatan keji seperti itu. Selanjutnya, kelahiran boneka pedang sangat keras. Kesulitan menggunakan kekuatan manusia untuk membuat sword puppet tidak kurang dari menerobos ke alam martial Saint Lord. Menurut pendapat Luo Chen, untuk membuat sejuta boneka pedang, mungkin hanya pemilik ruang misterius yang dia kendalikan, senior yang menyebut dirinya Xiao Tian yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Zhang Qingxi secara alami tahu mengapa Luo Chen sangat terkejut. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia menebak bahwa sosok-sosok buram itu semuanya adalah boneka pedang. Tapi sosok buram di depannya ini tidak berbeda dengan catatan yang dia ketahui tentang sword puppet. Meskipun aku sedikit tidak mau mempercayainya, karena sejuta pedang dengan sifat spiritual dapat muncul di sini, bahkan jika 1 juta pedang boneka muncul, itu bukan sesuatu yang sulit untuk diterima. Zhang Qingxi telah mengeluarkan pedang lagu salju di beberapa titik waktu. Dia melihat sosok buram tidak jauh dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, kilatan cahaya melintas di mata Luo Chen. Ada senyum tipis di wajahnya. Aku mengerti. Luo Chen melepas embrio pedang di punggungnya dan tersenyum. Aku hampir tertipu, kakak senior, kamu benar. Sosok-sosok itu memang boneka pedang. Namun, boneka pedang itu tidak lengkap. Tidak ada satupun yang lengkap. Kultivasi 1 klik super system. Bab 1066. Judul, Pria Berbaju Hijau Legenda Penguasa. Pada titik ini, senyum di wajah Luo Chen menjadi lebih lebar. Sebelumnya, dia dikejutkan oleh dampak yang dibawa oleh sejuta pedang yang memiliki kecerdasan. Dengan demikian, dia secara tidak sadar percaya bahwa sejuta boneka pedang adalah boneka pedang asli. Itulah sebabnya ketika Zhang Qingxi menebak bahwa boneka pedang itu nyata, dia secara tidak sadar menolaknya. Dia merasa ini tidak mungkin. Tapi sekarang, setelah dia sadar kembali, Luo Chen menemukan beberapa petunjuk. Artinya, spiritualitas sejuta pedang yang memiliki spiritualitas sangat lemah. Itu hanya sedikit lebih kuat dari pedang yang tidak memiliki spiritualitas. Lupakan, bagaimana mungkin senjata seperti itu bisa melahap praktisi pedang dan mengubahnya menjadi sword puppet? Orang harus tahu bahwa pedang yang bisa melahap master pedang semuanya adalah pedang suci yang terkenal dalam sejarah benua semesta. Pedang suci itu memiliki karakteristik yang sama, dan itu adalah sifat spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Sifat spiritual yang terkandung di dalam pedang ini tidak cukup untuk melahap master pedang. Bagaimana mungkin mereka bisa membuat sejuta sword puppets jika mereka berubah menjadi sword puppets? Setelah menebak di dalam hatinya, Luo Chen segera mengedarkan mata penipu. Di bawah tatapan mata penipu, tidak ada yang bisa disembunyikan oleh apa yang disebut boneka pedang. Ada pedang ki di jantung setiap sosok buram, dan pedang ki itu terhubung ke pedang ki yang paling dekat dengan sosok buram itu. Seperti yang diharapkan, melalui mata penipu, Luo Chen juga telah melihat melalui latar belakang dari apa yang disebut boneka pedang. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum dan berkata, jadi sebenarnya ini adalah eksistensi yang menggunakan pedang ki sebagai media untuk mempertahankan keberadaannya. Meskipun terlihat mirip dengan pedang boneka, ada perbedaan besar antara itu dan boneka pedang yang asli. Jika kamu benar-benar ingin mengatakannya, hal-hal ini hanya dapat dianggap sebagai boneka. Mereka sama sekali tidak layak disebut boneka pedang. Setelah mengatakan ini, mata Luo Chen terfokus. Dia tiba-tiba melambaikan embrio pedang di tangannya. Pedang ki yang berisi niat pedang jalan pembantaian menyapu dan menghancurkan ratusan pedang di depannya. Sosok yang terhubung dengan pedang ki juga berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tanpa jejak. Namun, Luo Chen memperhatikannya. Spiritualitas yang terkandung dalam pedang yang telah dia hancurkan tidak hilang bersama dengan pedang yang dihancurkan. Sebaliknya, mereka menghilang ke pedang di sekitarnya. Aku mengerti. Melihat adegan ini, senyum di wajah Luo Chen menjadi lebih lebar, dan dia berkata sambil tersenyum. Mungkin apa yang disebut sejuta pedang yang memiliki sifat spiritual ini diciptakan oleh beberapa pedang suci yang memiliki sifat spiritual. Pedang Ancestor Senior telah menggunakan metode mengejutkan untuk memisahkan kecerdasan dari pedang suci itu, menyegelnya dalam pedang biasa dan menempatkan mereka di tempat ini. Inilah alasan mengapa dia menciptakan pemandangan yang luar biasa. Yang disebut boneka pedang hanyalah boneka yang dibentuk dengan meminjam roh dari pedang suci itu untuk mengumpulkan energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya. Ekspresi pencerahan muncul di wajah Zhang Qingxi ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan emosi, jangan bicara tentang hal lain.
Adegan seperti itu benar-benar memberi orang dampak visual yang kuat. Jika itu adalah seniman bela diri biasa yang menghadapi ini, semacam adegan, mungkin mereka akan lama kehilangan keinginan untuk bertarung. Mengapa mereka dengan hati-hati menyelidiki apakah ada sesuatu yang aneh tentang ini? Tepat ketika Zhang Qingxi selesai berbicara, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari gurun terbuka. Ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi berubah. Mereka melihat ke arah dari mana suara itu berasal dan menemukan bahwa sosok Qian Shirtman telah muncul di udara. Dia berdiri di atas pedang panjang dan memiliki senyum sembrono di wajahnya. Itu benar, aku tidak menyangka kalian bisa melihat melalui pengaturan master. Kalian memiliki penglihatan yang bagus. Ekspresi Qian Shirtman sembrono. Dia berkata dengan jelas, kamu telah melewati tahap pertama. Masih ada 2 tahap lagi. Selama kamu bisa melewatinya, kamu dapat mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Tuan. Pada titik ini, ekspresi Qian Shirtman berfluktuasi untuk yang pertama. Waktu, dia berkata dengan suara yang dalam, jangan berpikir bahwa warisan di sini sama dengan tempat lain. Ini adalah warisan sejati Tuan, bukan warisan yang ditinggalkan oleh fragmen jiwa Tuan. Master, fragmen jiwa, Zhang Qingxi tidak bisa tidak merasa bingung ketika dia mendengar kata-kata Qian Shirtman. Di sisi lain, Luo Chen, yang berdiri di sampingnya, terkejut. Ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Kata-kata Qian Shirtman mengingatkannya pada adegan yang direkam dalam pedang batu yang dilihatnya di lantai 5 pavilion kitab suci Sekte Pedang. Di era terakhir, Sword Ancestor dan lusinan praktisi pedang tingkat legendaris puncak, yang memiliki praktisi pedang, telah bersama-sama menciptakan Sword Abyss, menyegel tanah terlarang ke-11 dari benua legendaris di Abyss of Buried Heavens. Mereka juga telah menyegelnya dengan Sword Abyss, mencegahnya lahir. Itu juga karena alasan inilah tulang pedang dikutuk. Di era ini, mustahil untuk menghasilkan tulang pedang yang lengkap. Sword Ancestor kelelahan dan tertidur lelap. Hanya gumpalan jiwanya yang tersisa di era ini. Itu telah menembus nama pedang Ancestor, membuka domain pedang, dan mendirikan sekte pedang. Sekarang dia mendengar pria berpakaian hijau menyebutkan gumpalan jiwanya. Luo Chen segera memikirkan tubuh asli dari pedang Ancestor, yang bertanggung jawab untuk menyegel tanah terlarang ke-11 di era terakhir. Master yang kamu bicarakan adalah pedang Ancestor senior yang menyegel zona bahaya ke-11 di era terakhir? Luo Chen memandang Qian Shirtman dengan ekspresi serius. Era terakhir, zona bahaya ke-11, Zhang Qingxi bahkan lebih bingung ketika dia mendengar ini. Meskipun keluarga Zhang tempat dia berasal dianggap sebagai kekuatan utama di domain pedang, dan dia telah belajar banyak rahasia setelah memasuki sekte pedang, dia tidak tahu banyak tentang era terakhir. Adapun zona bahaya ke-11, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku tidak berharap kamu tahu tentang hal-hal itu. Ketika Qian Shirtman mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dia menatap Luo Chen dengan mata yang tidak terlalu sembrono dan lebih serius. Jelas, pria berbaju Qian ini menganggap Luo Chen sebagai eksistensi pada tingkat yang sama dengannya, dan merasa bahwa dia dapat berbicara dengannya dengan alasan yang sama. Itu benar, Qian Shirtman mengangguk dan berkata dengan bangga, masterku adalah master pedang yang menyegel zona bahaya ke-11 di era terakhir. Meskipun hanya ada satu kata yang membedakan antara Sword Ancestor dan Sword Master, artinya sangat berbeda. Sword Ancestor adalah orang pertama di era ini yang menerobos ke alam Ancestor dengan Sword Tao. Inilah mengapa orang memanggilnya pedang Ancestor. Namun, Master Pedang berbeda. Dia adalah seorang ahli alam yang mendominasi, dan dia berada di atas semua makhluk hidup di benua semesta. Satu kata sudah cukup untuk menentukan naik turunnya sebuah klan, dan keberadaan menakutkan yang dapat menentukan situasi benua. Keberadaan itu adalah keberadaan sebenarnya dari benua semesta. Masternya sangat ahli pedang. Dia disebut Master Pedang oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Yang disebut ahli alam Ancestor hanyalah seekor semut di depan ahli alam mendominasi. Sejak benua semesta telah ada, hanya 6 ahli tahap mendominasi yang lahir di dunia. Mereka benar-benar eksistensi tertinggi. Bahkan banyak ahli alam Ancestor tidak tahu tentang keberadaan seorang master, karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tidak, kamu memiliki aura dengan level yang sama dengan master. Saat Qian Shirtman berbicara, matanya berhenti sejenak pada Luo Chen. Setelah itu, matanya fokus, dan dia berkata dengan terkejut, tidak heran kamu tahu tentang ini. Ternyata kamu adalah keturunan penguasa lain. Bab 1067. Judul, Arang Muncul. Setelah mendengar kata-kata Qian Shirtman, hati Luo Chen bergetar,
tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang alam yang mendominasi sebelumnya, tetapi kata-kata Qian Shirtman sangat meyakinkan, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Ini hanya bisa berarti bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli tahap mendominasi pada dirinya. Satu-satunya hal yang dapat dikaitkan dengan ahli tahap mendominasi adalah sistem dan ruang spasial. Bahkan ahli tahap dominasi tidak akan dapat mendeteksi keberadaan sistem. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah satu-satunya hal yang dapat dirasakan oleh Qian Shirtman yang memiliki aura adalah ruang spasial yang dia kendalikan. Mungkinkah senior yang menyebut dirinya Xiao Tian adalah ahli alam mendominasi yang legendaris? Luo Chen bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ekspresinya tenang, dan tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Zhang Qingxi, yang berdiri di samping, dalam keadaan shock. Apakah itu zona bahaya ke-11 atau yang disebut alam mendominasi? Itu bukan sesuatu yang bisa dia mengerti. Saudara bela diri junior Luo, Zhang Qingxi tidak bisa tidak melihat Luo Chen, matanya dipenuhi dengan kejutan. Zhang Qingxi selalu tahu bahwa Luo Chen memiliki bakat luar biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia tidak dapat mengejar ketinggalannya. Namun, kali ini berbeda. Setelah mengetahui informasinya, dia merasa bahwa Luo Chen di depannya menjadi sangat aneh. Itu benar-benar berbeda dari Luo Chen yang dia kenal. Ketika dia mendengar suara Zhang Qingxi, Luo Chen ingat bahwa Zhang Qingxi ada di sampingnya. Ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi Qian Shirtman juga menjadi agak galak. Berita tentang alam mendominasi bukanlah rahasia baginya dan Luo Chen, yang merupakan keturunan dari ahli alam mendominasi. Tetapi bagi yang lain, itu adalah rahasia yang mengejutkan. Bahkan untuk alam Ancestor, hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang keberadaan alam yang mendominasi. Zhang Qingxi hanyalah Martial King kelas 9, dan dia tidak ada hubungannya dengan ahli tahap mendominasi. Tapi sekarang, dia tahu tentang keberadaan alam yang mendominasi. Ini tidak diragukan lagi kesalahannya. Melihat perubahan ekspresi Qian Shirtman, Luo Chen tanpa sadar melindungi Zhang Qingxi di belakangnya, dan menatap Qian Shirtman dengan tatapan sengit. Kejadian ini terjadi karena dia. Jika dia tidak menyebutkan Master Pedang, Qian Shirtman tidak akan memberitahunya tentang alam yang mendominasi. Zhang Qingxi telah mengalami bencana yang tak terduga. Kau ingin melindunginya? Melihat tindakan Luo Chen, mata Qian Shirtman menjadi serius dan berkata dengan suara yang dalam. Jika bukan karena Luo Chen, dia secara alami tidak akan ragu untuk menghapus ingatan Zhang Qingxi. Tapi sekarang Luo Chen berada di sisinya, dia berada dalam situasi yang sulit. Luo Chen dan Zhang Qingxi berbeda. Ini adalah keturunan dari ahli tahap mendominasi, dan statusnya bahkan lebih tinggi darinya. Jika dia menyinggung Luo Chen, bahkan jika dia memiliki Master Pedang di belakangnya, dia masih akan kehilangan lapisan kulit pada saat itu. Bagaimanapun, dia hanyalah boneka yang disempurnakan oleh Master Pedang, dan Luo Chen adalah keturunan sejati dari ahli tahap mendominasi. Luo Chen tidak berbicara ketika dia mendengar ini, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Dia tahu betul bahwa tidak peduli berapa banyak yang dia katakan sekarang, itu hanya akan memberinya efek sebaliknya. Sebaliknya, dia akan langsung mengungkapkan sikapnya. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Qian Shirtman bingung ketika dia melihat tindakan Luo Chen, meskipun dia dapat dengan mudah membunuh Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan kekuatannya saat ini. Namun, sebagai keturunan ahli tahap mendominasi, Luo Chen pasti memiliki beberapa kartu truf yang ditinggalkan oleh ahli tahap mendominasi. Jika dia mencoba membunuh Luo Chen, dia takut sebelum dia bisa membunuh Luo Chen, dia akan memicu kartu truf yang ditinggalkan oleh ahli tahap mendominasi di belakang Luo Chen dan memusnahkannya. Keduanya menemui jalan buntu sejenak, dan Zhang Qingxi juga tidak berbicara. Dia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Qian Shirtman. Bahkan, jika bukan karena Luo Chen menghalangi jalannya, Qian Shirtman akan memiliki beberapa keraguan. Mungkin, niat membunuh yang dipancarkan oleh Qian Shirtman saja sudah cukup untuk mencabik-cabiknya. Namun, Luo Chen dan Qian Shirtman tidak bertahan lama, karena pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di samping Luo Chen. Pada saat berikutnya, tubuh ganas arang hitam muncul dari pusaran, mata naga emasnya menatap Qian Shirtman. Luo Chen bisa merasakan kehadiran arang hitam saat dia muncul. Tubuh Qian Shirtman sedikit gemetar. Jelas, dia takut pada arang hitam. Qingyi, singkirkan niat membunuhmu. Arang hitam menatap Qian Shirtman, nada suaranya dipenuhi dengan martabat.
Jika kamu melepaskan niat membunuhmu terhadap keturunan masterku lagi, aku tidak keberatan membunuhmu. Aku percaya bahwa penguasa pedang tidak akan memulai perang dengan masterku hanya karena aku membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata arang hitam, Qian ekspresi Shirtman menjadi sangat suram. Namun, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya menarik niat membunuhnya. Arang hitam, gadis kecil itu tahu tentang keberadaan alam yang mendominasi. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan masalah ini. Meskipun Qian Shirtman telah menahan niat membunuhnya, dia masih menunjuk Zhang Qingxi dan berkata dengan suara yang dalam. Cih, kupikir itu sesuatu yang besar. Bagaimana itu bisa membuatmu tidak ragu untuk melepaskan niat membunuh terhadap keturunan masterku? Arang hitam memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, keberadaan alam yang mendominasi bukanlah rahasia untuk memulainya. Seniman bela diri biasa tidak mengetahuinya, tapi hanya saja kekuatan dan keberuntungan mereka tidak cukup. Sejak gadis kecil ini memiliki kesempatan seperti itu, apa masalahnya bahkan jika dia tahu tentang keberadaan ahli tahap mendominasi? Selanjutnya, tempat ini awalnya adalah tempat percobaan yang ditinggalkan oleh penguasa pedang. Tujuannya adalah untuk memilih penerus kepala penguasa pedang. Karena gadis kecil itu telah memasuki tempat ini, jadi bagaimana jika dia tahu tentang keberadaan alam yang mendominasi? Berbicara sampai saat ini, arang hitam mengepakkan sayapnya 2 kali dan berkata dengan jijik, aku pikir kamu sudah tinggal di sini terlalu lama, dan otak kamu menjadi berkarat. Mendengar kata-kata arang hitam, wajah Qingyi menjadi gelap, dan dia berencana untuk berkobar. Meskipun dia adalah boneka, kecerdasannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan naga iblis api penyucian seperti arang hitam. Sekarang dia telah diejek oleh arang hitam, bagaimana dia bisa tetap tenang? Ada apa? Kamu ingin melawanku? Melihat perubahan ekspresi Qingyi, rasa jijik di mata arang hitam meningkat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bukan tandinganku, itu lebih seperti meminta Zhenwu untuk keluar. Setelah mengatakan itu, arang hitam melirik Qingyi. Kemudian, dia membuka pusaran spasial dan memasukinya. Kemudian, sosoknya menghilang. Arang hitam tidak mengatakan sesuatu yang mengancam, karena penampilannya adalah pencegah terbaik. Selama tidak ada yang salah dengan otak Qingyi, dia tidak akan bisa menyerang Luo Chen dan Zhang Qingxi. Setelah arang hitam pergi, Qingyi memandang Luo Chen. Meskipun dia tidak mau, dia masih berkata, baiklah, karena arang hitam telah datang secara pribadi, aku tidak akan repot dengan masalah ini lagi. Namun, kamu sudah menjadi keturunan orang itu, jadi aku tidak bisa memberi kamu warisan masterku. Qingyi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika gadis kecil di sampingmu dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh master, aku dapat memberikan warisan master kepadanya. Sedangkan untukmu, aku dapat membiarkanmu melihat warisan master, tetapi inti dari warisan tidak dapat diserahkan kepadamu. Bab 1068. Jarang dia bersantai di tahap kedua. Luo Chen tidak terkejut mendengar apa yang dikatakan Qingyi. Saat arang hitam muncul, dia tahu bahwa dia tidak memiliki nasib dengan warisan Sword Sovereign, karena dia adalah master ke-9 dari zona spasial misterius. Dia memiliki harapan untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh senior yang menyebut dirinya Xiao Tian. Dilihat dari sikap arang hitam, senior yang menyebut dirinya Xiao Tian jelas-jelas adalah alam yang mendominasi. Meskipun dia telah memperoleh pedang kristal pedang Ancestor sebelumnya, pedang Ancestor hanyalah gumpalan jiwa master pedang. Meskipun dia telah memperoleh pedang kristal pedang Ancestor, dia memenuhi syarat untuk berhubungan dengan warisan sejati dari master pedang. Sayangnya, sebelum dia bersentuhan dengan warisan sejati dari master pedang, dia adalah orang pertama yang menjadi master ke-9 dari ruang misterius itu. Tidak apa-apa, Luo Chen memandang Qingyi dan mengangguk. Dia berkata dengan lemah, jika kakak perempuan senior aku dapat lulus 2 tes yang tersisa, aku harap kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu. Hati Zhang Qingxi tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat panas. Dari percakapan antara arang hitam dan Qingyi, dia sudah tahu kesempatan mengejutkan macam apa yang tersembunyi di tempat ini. Itu adalah warisan dari ahli alam mendominasi. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh alam yang mendominasi, dari sikap arang hitam dan Qingyi, dia bisa menebak bahwa alam yang mendominasi jauh di atas alam Ancestor. Nilai warisan ahli tahap mendominasi tidak perlu dikatakan lagi. Awalnya, dia tidak memiliki pemikiran tentang warisan ini, karena warisan ini dibuka oleh Luo Chen. Dia sudah puas bahwa dia bisa mengetahui tentang keberadaan alam yang mendominasi dan jutaan pedang dan boneka pedang. Tapi sekarang, sebagai keturunan ahli tahap mendominasi lainnya,
dia tidak bisa mewarisi warisan dari Master Pedang. Kesempatan ini tiba-tiba jatuh di kepalanya. Meskipun Zhang Qingxi selalu dingin dan menyendiri, dia tidak bisa tidak merasa sedikit bersemangat saat ini. Aku, Qing Yi, selalu menepati janjiku. Terlebih lagi, sejak gadis kecil di sampingmu itu telah memasuki zona spasial ini. Aku, Qing Yi, selalu menepati janjiku. Qing Yi melesat cepat, melirik Luo Chen, dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, tidak semua orang bisa lulus ujian yang ditinggalkan oleh Tuan. Jika itu kamu, mungkin aku masih memiliki harapan bahwa gadis kecil di sampingmu hanya akan memiliki kurang dari 20% kesempatan untuk lulus ujian yang ditinggalkan Master. Kamu sebaiknya tidak menyimpan harapan. Bukankah masih ada 20% kesempatan? Luo Chen tersenyum. Dia berkata dengan ringan, bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Saat dia berbicara, Luo Chen menoleh untuk melihat Zhang Qingxi dan tersenyum. Kakak senior, sisanya terserah kamu. Apakah aku dapat melihat warisan Master Pedang semua atau tidak akan tergantung padamu? Yakinlah, saudara bela diri junior Luo. Aku akan mencoba yang terbaik untuk lulus tes. Zhang Qingxi menganggukkan kepalanya dengan berat dan berkata dengan tegas setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Menarik, ketika Qing Yi melihat reaksi Zhang Qingxi, dia tidak bisa menahan untuk tidak mencibir dan kemudian berkata dengan ringan, baik. Penguasa ini telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada orang luar yang memasuki tempat ini. Mungkin kamu bisa membuat penguasa ini bersenang-senang. Gadis kecil, jika kamu sudah siap, maka beritahu penguasa ini. Penguasa ini akan membuka ujian yang ditinggalkan oleh penguasaku untukmu. Aku harus merepotkan senior untuk membuka ujian yang ditinggalkan oleh Master Pedang senior untukku, Zhang Qingxi berkata kepada Qing Yi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk tetap tenang saat menghadapi warisan penguasa pedang. Jika dia menunda lebih lama lagi, keadaan pikirannya akan terpengaruh dan dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Zhang Qingxi tidak berhenti dan langsung memotong jalan mundurnya, memaksa dirinya untuk menghabiskan seluruh energinya untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh penguasa pedang. Ketika Qing Yi mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, sejuta pedang di dataran terpencil bergetar ringan. Pada saat berikutnya, niat pedang yang mengejutkan menyebar dan langsung menutupi dataran kuno. Adapun boneka yang awalnya melekat pada pedang, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Tes kedua yang ditinggalkan Master adalah menemukan 9 pedang roh yang digunakan Master sebagai mata formasi dalam formasi pedang pengumpul roh ini. Qing Yi memandang Zhang Qingxi. Dia berkata dengan lemah, kamu berada di Martial King kelas 9. Karena itu, kamu memiliki 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, selama kamu dapat menemukan 9 pedang spiritual, kamu akan lulus ujian. 3 bulan, Zhang Qingxi tidak bisa tidak melihat Luo Chen ketika dia mendengarnya. Dia tahu bahwa Luo Chen masih memiliki hal lain untuk ditangani. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, itu akan mempengaruhi Luo Chen. Dia melihat Zhang Qingxi menatapnya. Luo Chen juga telah menebak pikiran Zhang Qingxi. Hatinya menghangat dan dia segera tersenyum, kakak senior, jangan khawatir. Zona spasial ini dibuat oleh Master Pedang Senior. Aliran waktu di sini 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. 3 bulan telah berlalu di sini, tetapi kurang dari itu. Dari 1 hari telah berlalu di dunia luar. Zhang Qingxi menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Matanya tertuju pada jutaan pedang dan mulai memikirkan cara untuk mematahkannya. Ketika Qing Yi melihat adegan ini, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia dengan santai memasang penghalang kedap suara, mengisolasi dia dan Luo Chen dari Zhang Qingxi. Ini untuk mencegah Luo Chen mengingatkan Zhang Qingxi. Bagaimanapun, Luo Chen adalah keturunan dari ahli tahap mendominasi. Cara yang dia kuasai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menjaganya. Kamu benar-benar berhati-hati, kata Luo Chen samar ketika dia melihat tindakan Qing Yi. Karena kamu adalah keturunan penguasa itu, aku tidak akan lengah, kata Qing Yi dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun gadis itu berbakat, tanpa bantuan dari luar, tidak mungkin baginya untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh masternya. Saat ini, di ruang ini, hanya kamu yang memiliki kemungkinan untuk membantu gadis kecil itu lulus ujian yang ditinggalkan oleh master. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak punya niat untuk membantunya. Luo Chen melirik Qing Yi dan jatuh ke tanah. Dia dengan santai memecahkan sepotong rumput kering dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berkata dengan jelas,
kakak perempuan seniorku itu juga seorang jenius yang dipilih oleh pedang kristal pedang Ancestor. Hanya saja dia menolak kristal niat pedang Ancestor. Aku tidak meragukan bakatnya." Setelah mengatakan itu, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang rumput kering di mulutnya dan meletakkan tangannya di tanah dengan mata setengah tertutup. Ekspresinya sangat puas. Sejak dia pindah ke dunia ini, saraf Luo Chen selalu tegang. Dia terus-menerus berpikir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan dengan perangkat curang dari sistem, Luo Chen tidak meletakkan kultivasinya sendiri. Faktanya, Luo Chen bahkan lebih bekerja keras daripada banyak kebanggaan surga. Sekarang dia memiliki kesempatan langka untuk bersantai. Luo Chen secara alami tidak akan melewatkannya. Melihat ekspresi Luo Chen, sedikit kegelisahan muncul di hati Qing Yi. Dia tidak tahu dari mana Luo Chen mendapatkan kepercayaannya, tetapi Luo Chen adalah keturunan ahli alam mendominasi. Terutama penguasa di belakang Luo Chen, yang selalu dikenal karena penglihatannya yang tajam. Faktanya, dari 6 ahli alam mendominasi di dunia saat ini, salah satunya secara pribadi dikultivasikan oleh penguasa di belakang Luo Chen. Adapun jenius yang dipilih oleh penguasa dan menjadi keturunan dari garis keturunan itu, penglihatannya sangat tajam. Faktanya, penglihatannya sangat unik sehingga sudah menjadi label garis keturunan Luo Chen. Oleh karena itu, kegelisahan di hati Qing Yi dapat dibayangkan ketika dia melihat betapa percaya dirinya Luo Chen. Bab 1069. Judul, Teknik Kultivasi Abnormal Bakat Sejati. Meskipun Qing Yi merasa tidak nyaman, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena ujian di ruang ini ditinggalkan oleh penguasa pedang. Dia tidak punya hak untuk mengubahnya. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang penjaga gerbang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang. Tujuannya adalah untuk mencegah makhluk lain memasuki tempat ini secara tidak sengaja, dan pada saat yang sama, membimbing para jenius yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Dewa Pedang untuk melakukan tes. Luo Chen tidak memperhatikan Qing Yi, dan langsung mengeluarkan bulu kunpeng yang diperolehnya dari lotere. Meskipun dia hanya seorang martial king kelas 9 sekarang, dan karena teknik pemandu bintang, dia harus berjalan di jalur kultivasi sebelum dia menyelesaikan Martial King. Sebelum ini, dia hanya bisa menekan basis kultivasinya ke tahap Martial King kelas 9. Namun, ini tidak menghentikannya untuk memahami hukum yang melekat pada bulu kunpeng. Bagaimanapun, dia sudah memadatkan niat pedang jalan pembantaian dan jiwanya sangat kuat. Meskipun basis kultivasinya masih agak kurang, dia masih bisa memahami hukum yang melekat pada bulu. Jika dia mampu memahami sebagian dari hukum yang melekat pada bulu, atau bahkan hanya pemahaman yang dangkal, itu akan menjadi hal yang baik untuk Luo Chen. Lagi pula, jika dia ingin benar-benar memahami hukum yang melekat pada bulu, dia setidaknya harus mencapai tahap 3 Sein. Luo Chen hanya di Martial King kelas 9. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa memahami hukum yang melekat pada bulu. Namun, Luo Chen tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan saat ini. Baru sekarang dia berpikir untuk mencoba memahami hukum yang melekat pada bulu. Jika dia bisa memahami bagian dari hukum, jika dia tidak mendapatkan apa-apa darinya, Luo Chen tidak akan keberatan. Ketika Qing Yi melihat bulu kunpeng yang diambil Luo Chen, kelopak matanya berkedut sekali lagi. Bulu kunpeng adalah barang yang sangat berharga bahkan selama zaman kuno. Bagaimanapun, ras kunpeng adalah penguasa dari binatang buas yang sudah ada sejak dulu. Bahkan jika kunpeng mati di dunia luar, itu masih akan dibawa kembali oleh para ahli dari ras kunpeng dan dimakamkan di klan. Kesulitan makhluk hidup lain yang ingin mendapatkan bulu rock secara alami dapat dibayangkan. Pada akhir zaman dahulu, dunia mengalami perubahan besar. Binatang buas di masa lalu disembunyikan, dan klan rock telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Meskipun paleogen kadang-kadang bisa melihat penampilan rock, itu akan tetap muncul dalam sekejap, dan jumlah kemunculan bulu itu kurang dari 10 kali. Di era ini, rock tidak lagi muncul di benua itu. Luo Chen sebenarnya bisa mendapatkan bulu rock yang sedikit mengejutkannya. Namun, Qing Yi hanya terkejut karena Luo Chen adalah keturunan orang itu. Bagi ahli tahap mendominasi, bulu kunpeng bukanlah sesuatu yang berharga. Alasan mengapa Qing Yi terkejut adalah karena dia merasa bahwa dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, dia seharusnya tidak bersentuhan dengan bulu kunpeng. Jika Luo Chen adalah Martial King atau Martial Saint, belum lagi memegang bulu kunpeng di tangannya, dia tidak akan terkejut bahkan jika Luo Chen memiliki bayi kunpeng. Lagi pula, di zaman kuno, penguasa di belakang Luo Chen telah mengangkat kunpeng sebagai ayam di luar rumahnya,
dan karena itu, ia bercanda disebut peternak ayam oleh penguasa lain. Secara alami, Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Qing Yi. Memegang bulu kunpeng, Luo Chen merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan mengelilinginya. Teknik pemandu bintang yang telah dia pahami selama tahap ke-6 tes di zona spasial itu tiba-tiba mulai beredar. Merasakan kondisi yang tidak biasa dari teknik pemandu bintang, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Sejak dia memperoleh teknik pemandu bintang, teknik kultivasi ini tidak pernah mengambil inisiatif untuk beredar. Meskipun dia telah berhasil menyegel Yuan asli di inti asalnya dengan teknik pemandu bintang, dan pada saat yang sama memastikan bahwa kekuatannya tidak akan terpengaruh sama sekali, dia telah memulai kultivasi dari Martial Ancestor sekali lagi. Namun, setelah dia menyegel Yuan asli ke dalam inti asalnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk mengaktifkannya, teknik pemandu bintang tidak bergerak sama sekali. Sekarang, teknik pemandu bintang sebenarnya mulai beredar dengan sendirinya di bawah aktivasi bulu kunpeng. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak terkejut? Meskipun Luo Chen terkejut, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, Qing Yi sedang menonton dari samping. Meskipun Luo Chen tidak berpikir bahwa Qing Yi akan berani menyerangnya, dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya di depan orang luar. Qing Yi tidak terlalu memperhatikan Luo Chen, karena dia tahu betul bahwa keturunan ahli tahap mendominasi memiliki segala macam cara yang luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi pada Luo Chen, dia tidak akan terlalu terkejut. Sebagai perbandingan, dia lebih khawatir tentang apakah Zhang Qingxi dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh masternya. Awalnya, dia berpikir bahwa harapan Zhang Qingxi untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh masternya sangat tipis, tetapi sikap Luo Chen membuatnya merasa tidak yakin. Bagaimanapun, garis keturunan Luo Chen selalu dikenal karena penglihatannya yang tajam, dan pencapaian mereka sangat mulia. Dia harus memperlakukan kata-kata Luo Chen dengan serius. Karena itu, Qing Yi tidak terlalu memperhatikan Luo Chen. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihat. Ketika dia melihat ini, kejutan kuat muncul di wajah Qing Yi. Karena dalam waktu singkat ini, Zhang Qingxi benar-benar menemukan pedang roh yang bisa digunakan sebagai mata pedang pengumpul roh. Gadis kecil ini, mungkinkah dia benar-benar bisa lulus ujian yang ditinggalkan oleh master? Qing Yi melihat sosok Zhang Qingxi dan berkata dengan terkejut dan bingung. Dia sudah melihat melalui latar belakang Zhang Qingxi, hanya saja dia memiliki tulang pedang osikular lengkap dan tubuh kecantikan alami dari 100 bunga. Bakat semacam ini tidak buruk, tetapi di matanya, itu hanya bisa dianggap rata-rata. Sejak zaman dahulu, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang luar biasa. Dia bahkan telah menyaksikan munculnya ahli alam mendominasi. Dibandingkan dengan para jenius itu, Zhang Qingxi hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Ini juga alasan mengapa dia yakin Zhang Qingxi tidak akan lulus ujian yang ditinggalkan oleh masternya. Suara Qing Yi tidak lembut. Luo Chen secara alami mendengar kata-kata Qing Yi dan tersenyum. Dia berkata dengan lemah, "Aku sudah mengatakan bahwa kakak perempuanku juga seorang jenius yang dipilih oleh pedang kristal pedang Ancestor. Jika dia tidak menolak kristal niat pedang Ancestor, mungkin dia akan menemukan tempat ini sebelum aku." Luo Chen telah berhubungan dengan Zhang Qingxi selama beberapa waktu. Karena itu, Luo Chen tahu betul seberapa kuat jalan pedang milik Zhang Qingxi. Mungkin di mata orang luar, bakat Zhang Qingxi ada di tulang pedang osikular dan tubuh tampan 100 bunga, tetapi Luo Chen tidak berpikir demikian. Di matanya, tubuh tampan 100 bunga Zhang Qingxi dan tulang pedang osikular hanyalah lapisan gula pada kue. Bakat sejati Zhang Qingxi adalah kemampuan pemahaman jalan pedang yang abnormal. Hanya saja kemampuan pemahaman jalan pedang Zhang Qingxi masih jauh dari kemampuan untuk sepenuhnya dilepaskan karena keterbatasan kekuatan tubuhnya. Namun meski begitu, kemampuan pemahaman jalan pedang Zhang Qingxi masih mampu menampilkan efek ajaib berkali-kali. Tepat ketika Luo Chen selesai berbicara, Zhang Qingxi sekali lagi mengeluarkan pedang panjang dari sejuta pedang. Melihat ekspresi Qing Yi, sangat jelas bahwa pedang panjang yang ditarik Zhang Qingxi adalah salah satu dari 9 pedang roh yang ada sebagai mata dari formasi pedang pengumpul roh. Bab 1070, Judul, Ujian Baru Kelemahan Fatal. Dalam periode waktu berikutnya, Zhang Qingxi dengan cepat mengeluarkan 9 pedang spiritual, yang merupakan mata pedang pengumpul roh, di bawah tatapan tumpul Luo Chen dan Qing Yi. Saat mata formasi itu rusak, formasi pedang pengumpulan roh juga langsung berhenti beredar. Pedang Qi yang awalnya memenuhi lingkungan juga menghilang setelah formasi pedang pengumpulan roh berhenti beredar.
Itu sebenarnya hanya digunakan 10 hari. King Yi memandang Zhang Qingxi yang berdiri di depannya dengan 9 pedang roh di tangannya. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar. Dia tahu betul betapa sulitnya memecahkan formasi pedang pengumpul roh yang ditinggalkan oleh Master Pedang. Pedang Qi yang memenuhi langit adalah metode terbaik untuk ikut campur. Biasanya, jika praktisi pedang ingin menemukan 9 pedang roh di antara jutaan pedang, itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa menemukan 1 atau 2 pedang roh dalam waktu 3 bulan. Namun, bagi seseorang seperti Zhang Qingxi untuk menemukan ke-9 pedang roh dalam waktu 10 hari, itu sudah jauh melebihi harapannya. Ini juga alasan mengapa dia berani memberikan tenggat waktu 3 bulan sebelumnya. Aku benar-benar salah menilai kali ini. King Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia menatap Zhang Qingxi dengan tatapan yang lebih serius. Sebelum ini, dia selalu berpikir bahwa Zhang Qingxi hanyalah seorang gadis kecil yang beruntung. Jika bukan karena hubungannya dengan Luo Chen, dia tidak akan muncul di sini. Tapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun bakat Zhang Qingxi tidak sebagus Luo Chen, itu tidak seburuk yang dia bayangkan. Aku juga berpikir begitu. Keturunan dari garis keturunan itu selalu memiliki mata yang tajam. Bagaimana bakatnya bisa buruk jika dia dihargai oleh keturunan itu? King Yi menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengangguk pada Zhang Qingxi. Dia berkata dengan ringan, "Kamu melakukannya dengan baik. Kamu dapat beristirahat sebentar. Ketika kamu siap, aku akan membuka ujian terakhir yang ditinggalkan oleh Master untukmu." Tidak perlu istirahat. Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Senior, tolong buka tesnya." Meskipun Zhang Qingxi menghabiskan banyak upaya untuk lulus tahap kedua, kondisinya saat ini sangat baik. Jika dia beristirahat sebentar, meskipun dia bisa menyesuaikan kondisinya dengan baik, dia mungkin tidak dalam kondisi yang baik saat itu. Oleh karena itu, Zhang Qingxi berencana memanfaatkan kesempatan untuk mencoba dan menerobos tahap ketiga. "Baiklah, karena kamu bersikeras, maka aku tidak akan menasihatimu." Ketika King Yi mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi tenang, "Tes terakhir sangat sederhana. Menurut keterampilan pedang yang aku berikan, aku akan membuat keterampilan pedang lengkap dalam waktu 1 bulan. Basis kultivasi kamu hanya di Martial King kelas 9. Oleh karena itu, tingkat keterampilan pedang yang kamu buat tidak perlu terlalu tinggi. Kamu akan lulus ujian jika kamu bisa mencapai tingkat surga yang rendah." Saat dia berbicara, King Yi melambaikan tangannya. Cahaya kabur jatuh dari langit dan menutupi lingkungan Zhang Qingxi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Zhang Qingxi. Setiap bayangan pedang tampaknya mempraktikkan teknik pedang yang sangat indah. Luo Chen secara alami mengenali teknik ini. Ini jelas merupakan dunia pedang seni rahasia yang dia lihat ketika dia menerima warisan pedang Ancestor di Gua Darah Iblis Myriad Laut Penyesatan. Namun, dibandingkan dengan dunia pedang yang telah diproyeksikan oleh pedang Ancestor di Gua Darah Iblis Myriad, dunia pedang yang ditampilkan King Yi bahkan lebih misterius dan kuat. "Nak, apakah menurutmu kakak perempuan seniormu bisa lulus ujian ini?" Setelah menyelimuti Zhang Qingxi di dunia pedang, King Yi mau tidak mau melemparkan pandangannya ke Luo Chen dan bertanya, "Jika itu adalah tes lain, mungkin ada beberapa kesulitan." Ekspresi Luo Chen sedikit aneh ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih berkata, "Tetapi jika itu adalah penciptaan keterampilan pedang, itu tidak akan menjadi tantangan untuk kakak bela diri senior Zhang sama sekali." Luo Chen sangat jelas tentang betapa menakjubkan pemahaman Zhang Qingxi tentang jalan pedang. Dengan pemahaman jalan pedang seperti itu, menciptakan keterampilan pedang semudah makan dan minum air. Satu-satunya masalah sekarang adalah apakah kondisi Zhang Qingxi dapat mendukungnya untuk menciptakan keterampilan pedang peringkat surga tingkat rendah yang lengkap. Bagaimanapun, menciptakan keterampilan pedang peringkat surga membutuhkan energi yang sangat besar. Jika basis kultivasi Zhang Qingxi lebih tinggi, menciptakan keterampilan pedang peringkat surga dengan basis kultivasi martial lainnya akan menjadi hal yang mudah. Namun, Zhang Qingxi hanya berada di Martial King kelas 9, jadi energinya mungkin tidak dapat mendukungnya untuk menciptakan keterampilan pedang peringkat surga yang lengkap. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, King Yi merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen melebih-lebihkan kebenaran. Bagaimanapun, garis pandang Luo Chen selalu tajam. Zhang Qingxi dengan mudah lulus ujian kedua, yang juga menunjukkan bahwa bakat Zhang Qingxi tidak sederhana. "Aku akui bahwa aku telah salah menilai bakat gadis kecil itu. Bakatnya lebih kuat dari yang aku bayangkan."
King Yi melihat sosok Zhang Qingxi di dunia pedang dan berkata dengan lemah, tetapi untuk menciptakan keterampilan pedang peringkat surga. Hal sederhana, basis kultivasi gadis kecil itu hanya di Martial King kelas 9. Dia mungkin tidak bisa menciptakan keterampilan pedang peringkat surga yang lengkap. Meskipun King Yi telah salah menilai bakat Zhang Qingxi, penglihatannya juga tidak buruk. Dia telah menunjukkan masalah terbesar yang dihadapi Zhang Qingxi. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar itu. Dia juga tahu bahwa ini adalah kelemahan Zhang Qingxi. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa keinginan Zhang Qingxi cukup kuat untuk mendukungnya dengan paksa sampai dia menciptakan keterampilan pedang peringkat surga yang lengkap. Di bawah tatapan Luo Chen dan King Yi, Zhang Qingxi tampaknya telah berubah menjadi patung di dunia pedang. Tidak ada gerakan sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa kehidupan Zhang Qingxi, aura tidak menghilang dan ekspresi wajahnya perlahan berubah, orang akan mengira dia adalah mayat. Sementara Zhang Qingxi menciptakan keterampilan pedang di dunia pedang, Luo Chen juga memegang bulu kunpeng. Dia mencoba mencari tahu mengapa bulu kunpeng dapat memicu teknik pemandu bintang kultivasinya. Meskipun Luo Chen telah menghabiskan banyak waktu, dia masih tidak dapat mengetahui hubungan antara keduanya. Bahkan setelah banyak upaya oleh Luo Chen, dia menemukan bahwa teknik pemandu bintang tidak selalu bereaksi terhadap bulu kunpeng. Hanya dalam keadaan khusus tertentu bulu kunpeng akan memicu teknik pemandu bintang. Namun, Luo Chen tidak tahu situasi seperti apa yang diperlukan untuk memicu teknik pemandu bintang dengan bulu kunpeng. Segera, setengah bulan berlalu dengan tenang. Zhang Qingxi, yang telah tinggal di dunia pedang tanpa membuat gerakan apapun, akhirnya bergerak. Merasakan gerakan Zhang Qingxi, Luo Chen buru-buru menyingkirkan bulu kunpeng dan mengarahkan pandangannya ke arah Zhang Qingxi. King Yi, yang tidak jauh dari Luo Chen, juga tidak bisa menahan pandangannya ke arah Zhang Qingxi. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Ini menandakan bahwa hati King Yi tidak setenang yang dia bayangkan. Senior, junior telah membuatnya. Zhang Qingxi berjalan keluar dari dunia pedang dan mengangguk pada King Yi dengan hormat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke depan.